bahwa kita sebagai manusia punya potensi yang luar biasa untuk berkembang. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah teori psikologi yang fokus pada hal tersebut, yaitu teori humanistik. Apa sih itu teori humanistik? Teori ini berkembang pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap dua pendekatan psikologi yang sudah ada sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behaviorisme. Tokoh-tokoh kunci dalam teori ini adalah Abraham Maslow dan Karl Rogers. Teori humanistik percaya bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Mereka fokus pada kebiasaan individu, kreativitas, dan bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Dalam pandangan ini, setiap orang adalah agen dalam perubahan bagi dirinya sendiri, bukan sekedar hasil dari pengaruh lingkungan atau dorongan bawah sadar. Nah, teman-teman, saya akan menampilkan animasi tentang pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa merasakan rasa kasih sayang sama sekali. Orang tua selalu bertengkar, entah apa yang mereka bicarakan. Terkadang aku aja di barang pulang pesan marah orang tua. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya, tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulannya yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita bangkit bersama. Mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Teori humanistik memiliki dua konsep besar yang sering dibahas. Yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow dan self-concept atau konsep diri dari Karl Rogers. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada hierarki kebutuhan Maslow. Pertama,
ada hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini digambarkan dalam bentuk piramida dengan 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. 1. Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tidur. Yang kedua, kebutuhan keamanan seperti perasaan aman dan stabilitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial seperti kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Contohnya harga diri dan pengakuan dari orang lain. Yang kelima adalah aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi maksimal kita. Aktualisasi diri adalah puncak dari piramida ini, di mana seorang bisa berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Contohnya, seseorang yang sudah mencapai tingkat ini akan lebih berfokus pada kreativitas, pemecahan masalah, dan makna hidup yang lebih mendalam. Sekarang kita masuk ke konsep diri atau self-concept dari Carl Rogers. Rogers percaya bahwa setiap orang memiliki gambaran ideal tentang dirinya sendiri, yaitu yang disebut ideal self, dan gambaran nyata tentang dirinya, yaitu real self. Ketika ideal self dan real self kita sejalan, maka kita merasa puas dan bahagia. Tapi jika ada ketidaksesuaian antar keduanya, kita bisa mengalami ketidakpuasan atau bahkan krisis identitas. Oleh karena itu, Rogers percaya bahwa penting bagi kita untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain, atau yang disebut unconditional positive feedback, agar kita bisa berkembang menjadi diri kita yang sebenarnya. Bagaimana dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Teori holistik sering digunakan di dunia pendidikan, terapi, dan bahkan di tempat kerja. Misalnya, dalam dunia pendidikan, guru yang mengadopsi pendekatan humanistik akan berusaha memahami setiap siswa sebagai individu yang unik, bukan sekedar angka nilai di atas kertas. Mereka akan mendorong siswa untuk mencapai potensi terbaik dengan memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis mereka. Jadi, itulah sekelas tentang teori holistik. Teori ini mengajarkan kita untuk melihat potensi terbaik dalam diri kita dan orang lain. Setiap individu adalah unik dan memiliki nilai, dan kita semua memiliki kapasitas untuk berkembang asal kita mendapatkan lingkungan yang tepat. Rogers hypothesized that the formation of personality is an ongoing event. He believed that when we are born, we have a whole true self. But as we grow older and we start interacting with our external world, we start to split ourselves into two different parts. The first part is what's known as the real self. The second part is the ideal self. Imagine, if you will, of circles that are partially overlapping one another. One being the real self and one being the ideal self as we get older. Given our environmental circumstances throughout our lifespan, these two circles are going to start separating from one another. This separation is what is called incongruence. This incongruence, or the distance between the real self and the actual self, can cause things such as anxiety, fear, depression, stress, etc. And the main reason why this happens is because we as human beings get swept away in trying to become accepted by society and do things that society deems to be correct. And so we start performing in an unauthentic way, a way that is not our real selves. Rogers stated that having healthy relationships can help someone become congruent again. Congruence to the part of where the real self and the ideal self are closely overlapped, but can never be completely overlapped, but are just more or less aligned. We start acting within our true, authentic nature. Let's take an example of an individual named James. Now, James grew up as an athlete, loving to compete in any type of strength or power sport. But as he went to high school and got a college degree, he ended up working at a... Nah, apakah kamu sudah menemukan apa yang menjadi puncak dari piramida Maslow dalam hidupmu?
Atau mungkin kamu sedang berusaha menyelaraskan diri yang kamu harapkan dengan siapa yang dirimu sebenarnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pengalaman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.